Sekarang buka kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Saya rasa sudah cukup panjang, betul? Sekarang kita lihat Markus pasal 10 ayat ke-46. Ya, Injil Markus pasal 10 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Baik. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian ayat ke-49, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51, bertanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Baik, saudara, ayat ini semua sudah dengar. Semua sudah pernah dengar khotbahnya. Semua yang rajin sekolah minggu sudah pernah dengar. Begitu dengar nama Bartimius, pasti tahu itu orang buta. Amin. Tidak pernah, "Oh Bartimius, oh itu yang orang yang lumpuh." Tidak pernah kan? Betul, saudara? Ya, oh itu orang lumpuh. Tidak pernah, saudara. Lihat, kalau orang-orang yang aneh, saudara, orang-orang banyak yang buta itu ada namanya, betul? Betul? Tapi saudara cari, kalau yang lumpuh tidak ketemu kan yang ada namanya. Pernah tidak perhatikan? Pernah nggak perhatikan, saudara? Yang buta ada dikasih nama. Ini namanya ini, yang lumpuh nggak akan ketemu, saudara. Ya? Nah, jadi kadang-kadang apa? Kenapa ya? Kok yang lumpuh nggak disebut namanya, tapi yang buta kadang ada dicantumkan namanya siapa? Saudara, nah, kita akan lihat sekarang pelan-pelan kembali ya di sini ya. Ketika Yesus tiba di Yeriko, saya nggak bahas Yeriko itu termasuk kota suku apa dan segala macam, nanti terlalu teologis. Saya paling nggak suka khotbah teologis, saudara. Kenapa? Karena tidak punya pewahyuan, akhirnya dibuat sejarahnya di OT-OT, diperpanjang. Yeriko adalah kota begini loh. Nah, ini jadi lama-lama apa? Ya, lama-lama kita tidak ada pewahyuannya, cuma mentransfer pengetahuan, saudara, kepada orang. Nah, yang kita akan perhatikan sekarang, ya lihat, di sana ada namanya Bartimius. Bartimius itu duduk di pinggir. Nah, jelas kalau orang buta duduk di pinggir jalan untuk apa? Minta-minta supaya orang liwat. Amin. Namanya di pinggir jalan supaya kenapa? Jalan itu tempatnya orang lewat. Amin. Bukan tembok tempat orang lewat. Amin. Jadi kenapa? Dia harus berharap belas kasihan dari setiap orang yang lalu lalang. Nah, yang menarik, saudara, sekarang kita mau lihat apa? Ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat, dia langsung dikatakan firman Tuhan apa? Berseru. Amin. Dia langsung berseru. Berarti minimal mungkin dia sudah pernah dengar walaupun dia tidak melihat, tapi telinganya itu bisa mendengar ya, namanya kuasanya Yesus, pelayanan Yesus dan lain-lain. Amin. Lihat. Tetapi yang menarik, saudara, lihat sekarang apa? Dia katakan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lihat, saudara, sekarang kita mau belajar apa? Banyak orang butuh Yesus, banyak orang ingin ditolong Yesus, banyak orang ingin melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus, kuasanya, ya kan, berkatnya dan lain-lain. Tetapi caranya menghadapi Yesus, caranya berseru kepada Yesus, tidak dengan cara yang berada simpati. Lihat, "Yesus kasihanilah aku." Banyak orang berdoanya dengan klaim, "Yesus, aku anakmu." Jawab, "Yesus, aku sudah rajin kasih perpuluhan, tambahkan berkat." Amin. Iya. Dia berdoanya dengan cara kasihanilah aku. Saudara, kita mau perhatikan di sini hal yang menarik, ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, tapi caranya bukan cara merendahkan diri, meminta kasih, tapi caranya menuntut. Saudara, contohnya, "Saya sudah berdoa 6 tahun Tuhan, saya sudah taat, saya sudah berubah Tuhan." Terus mana Tuhan? Ya, kita mau perhatikan di sini. Mungkin kalau Bartimius seperti kita, dia akan bilang apa? "Tuhan, aku sudah lama buta." Ya kan? Terus kalau engkau memang Tuhan yang mengasihi, ayo sembuhkan, betul? Katanya Tuhan itu kasih, mana aku buta, betul? Saudara, dia bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku."
Lihat saudara, seringkali orang Kristen kehilangan apa? Kerendahan hatinya, kehilangan roh yang rendah hati waktu berdoa. Yang ada adalah selalu mengklaim janji Tuhan. Waktu kita sakit tidak bilang Tuhan kasihani saya. Mungkin saya kepala rumah tangga, saya masih punya anak-anak, mereka masih butuh saya. Seringkali aku klaim janjimu, aku perkatakan firman-Mu, betul? Itu kan yang sering terjadi. Betul, betul saudara. Saya dulu begitu saudara ya, waktu saya mulai dipakai dalam pelayanan kesembuhan, saya selalu ikut, ya karena contohnya selalu begitu kan, tangking penyakit. Nah, dalam nama Yesus. Memang terjadi saudara. Ya, ada yang buta melihat, ada saudara. Ya, dalam pelayanan saya ada yang buta, benar-benar buta melihat, iya. Ya, selesai didoakan, ya acara selesai, begitu jalan keluar ibunya teriak. Kenapa? Karena anaknya sudah mulai bisa melihat. Iya, terus saya tangking saudara, saya selalu begitu. Suatu hari Tuhan bilang apa? Anakku, kamu tidak usah tangking-tangking. Caranya gimana? Kamu minta aja aku sembuhkan orang itu. Di situ saya belajar saudara, kerendahan hati. Jadi bukan karena dalam nama Yesus, karena iman, karena urapan kita berdoa, tetapi karena permohonan yang ada kerendahan hati yang menggerakkan Tuhan. Nah, seringkali orang percaya kalau sudah doa 1 tahun, 2 tahun, Tuhan sudah rajin loh, Tuhan sudah berdoa loh, Tuhan sudah tekun loh. Betul? Betul? Nah, banyak hamba Tuhan bilang, iya kamu anak. Betul kan? Bartimeus ini belum mengikut Yesus, jadi doanya ya seperti itu, minta dikasihani. Terus kalau doa anak berbeda. Sudah, kita mau perhatikan. Ya. Sering kali kita diajar untuk apa? Tidak punya kerendahan hati, tidak punya apa? Sikap yang memohon, tapi sikap yang menuntut perjanjian sama Tuhan. Betul? Seringkali begitu kan, saat-saat ini ajaran-ajaran itu, kalian janji Tuhan, perkatakan, betul? Saudara, ketika kita perkatakan, setan juga bisa bilang, ya, kamu perkatakan janji Tuhan, kamu perkatakan firman, tapi kamu tidak lakukan perintah Tuhan, nggak ada kuasanya. Ingat itu ketika anak-anak imam Sekewa memakai nama Yesus, ada kuasanya? Ada kuasanya? Tidak ada, betul? Betul. Bahkan orang yang kerasukan itu menyerang mereka, betul? Bukan orang kerasukan itu sembuh. Kenapa? Kembali ke situ. Saudara, nama itu tidak bisa dipakai sembarangan. Makanya, kenapa ada hamba Tuhan bilang, dalam nama Yesus bisa terjadi? Kenapa banyak orang dalam nama Yesus ya nggak ada terjadi apa-apa? Ya. Baik, kita kembali ke sini. Ya. Yang kita menarik yang tadi, Yesus kasihanilah aku. Ingat, saudara, seberapapun kita sudah hidup benar, seberapapun kita sudah taat, kita ini adalah orang-orang yang dibenarkan. Ingat, bukan orang benar. Tolong diperhatikan. Istilahnya, kita orang yang dulunya berutang besar, terus utangnya diputihkan, dihapus. Betul? Betul? Nah, kalau utangnya itu belas kasihan dihapus, itu sebenarnya kalau diselidiki lagi, ini orang kan memang orang yang berutang. Betul? Betul? Ya tak? Saudara, jadi kadang-kadang apa yang terjadi? Saat-saat ini kita menghadap Tuhan bukan untuk memohon, ya, bukan untuk meminta belas kasihan, tapi kita menghadap untuk memberperkara sama Tuhan. Aku sudah melayani Tuhan, mana apa janji Tuhan, mana duit yang melimpah. Saya pernah saudara melayani di salah satu wilayah bagian selatan, ya, kota-kota daerah selatan situ, ya. Yang terjadi apa saudara? Ada satu orang hamba Tuhan yang ngundang saya, gerejanya sudah besar, dia sudah punya mobil dinas Avanza. Ya, kemudian dia bilang, Pak, ada teman saya yang ingin bicara. Waktu dia kami ke arah Banjarnegara, Purwokerto dan sekitar situ. Kemudian, oke, saya bilang sama temanmu, kenapa kecewa melayani Tuhan? Kenapa kecewa melayani karena membandingkan dirinya dengan orang lain? Itu dia ngomong sama temannya mengaku saudara. Mereka sama-sama tamatan sekolah Alkitab, sama-sama merintis di kabupaten di situ. Yang ini sudah punya gedung gereja, punya mobil Avanza. Yang satu lagi itu masih masa perjuangan saudara. Jemaat tidak sampai belasan orang, masih di kampung yang kecil. Jadi dia merasa
Ya kecewa. Kenapa? Teman saya satu kelas di sekolah kita udah bawa pakai mobil mobil dikasih jemaat, udah gerejanya ada. Aku masih kecewa. Kenapa, saudara? Lah apa semua orang tamatan sama tamatannya harus sama berkatnya, sama naik mobilnya, saudara? Ada ayatnya begitu? Tidak ada kan, saudara? Jadi kembali saudara dan saya lihat di sini apa? Saya tidak tahu mengapa malam ini saya disuruh khotbah tentang memohon kepada Tuhan. Ya, karena jujur, ya, Daud pun pernah mengalami kesombongan, pernah mengalami sifat menuntut. Ingat ketika dia ada di mana? Tinggal di sekitar Maon itu, iya toh, yang ada siapa? Nabal, ya kan? Karena selama ada gerombolannya Daud, penjahat nggak berani. Terus apa? Begitu ada pengguntingan bulu domba, Daud mengutus banyak anak buahnya ke sana untuk meminta. Betul. Ternyata Nabal nggak kasih apa-apa, betul? Daud diajar apa? Sekalipun engkau mungkin merasa dirimu berjasa kepada orang, sekalipun mungkin karena kehadiranmu tidak ada satu penjahat berani mencuri harta benda Nabal, tidak ada satu orang penjahat yang berani mengganggu harta benda Nabal, tapi engkau tidak punya hak untuk meminta apa-apa. Betul, saudara? Jadi diajar apa, saudara? Seperti itu saya pun, saudara, ya. Diajar Tuhan apa? Enggak boleh ketika orang dijawab doanya, ketika orang ditolong Tuhan, ketika orang mengalami janji Tuhan terus merasa itu karena saya yang doakan, karena saya yang nubuatkan, karena ya. Makanya kalau orang selalu sering telepon saya, biasanya saya nggak senang. Bukan kenapa, bukan ngerecoi saya, saudara, tapi dia mulai menggantungkan hidupnya kepada saya, padahal saya bukanlah Tuhan dan saya bukanlah Roh Kudus. Saya bisa buat kesalahan, Tuhan nggak mungkin buat salah. Betul, saudara? Nah, kita akan lihat lagi yang kedua sekarang. Ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun dia semakin keras berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Nah, banyak ketika orang percaya, ketika mereka punya masalah, mereka berseru. Kemudian ada orang yang bilang, "Tenang, Tuhan pasti jawab. Dia tidak apa? Engkau berharga di matanya." Terus apa lagi? Dikatakan orang itu, "Dia tahu pergumulanmu." Terus saudara merasa tenang, amin? Amin. Tapi orang ini tidak peduli apapun kata orang, dia tetap berseru kepada Tuhan. Lihat, saudara. Ya, kekristenan seringkali tidak seperti Bartemius. Kenapa? Dia tetap fokus ke Tuhan, dia tetap fokus ke Tuhan, dia tetap fokus ke Yesus. Kalau kita, iya, saya sudah dinubuatkan. Saya tenang, saya tunggu. Janji Tuhan pasti terjadi. Amin. Terus apa? Saya mulai agak kendor sedikit berdoa. Amin. Karena Tuhan sudah janji, dia setia, betul? Dia setia, dia tidak mungkin ya toh tidak menggenapi janjinya. Walau kita tidak setia, dia tetap setia. Jadi kita mulai kendor, mulai santai, mulai merasa adem, mulai merasa aman. Amin. Benar. Tapi dia tidak peduli, dia terus berseru, "Yesus, kasihani aku, Yesus." Nah, lihat sekarang, saudara, fokusnya ke Yesus. Makanya kenapa di dalam banyak kebaktian, bahkan kebaktian kesembuhan ilahi yang pendetanya luar biasa, tetap terlalu banyak orang pulang tidak sembuh. Saudara, kuncinya di mana? Mereka berharap hamba Tuhan itu. Mereka melihat, kalau ini hamba Tuhan, dahsyat, saya datang. Terus harapannya bukan ke Yesus, tapi ke hamba Tuhan. Tipis sekali, saudara. Kelihatannya dia datang, tapi harapannya kalau pendeta biasa, enggak lah, kayaknya nggak mungkin sembuh. Dia nggak dipakai dalam karunia. Ya, ini saudara, pola kita punya otak. Ya, saya bersyukur, saudara, sejak kecil saya tidak punya idola, dalam arti saya nggak peduli. Kenapa? Selama pendeta itu masih jalan injek tanah, dia manusia biasa. Kecuali dia sudah jalan melayang itu 3 jengkal dari tanah, itu baru saya layak begini kalau dia lewat. Kenapa? Ini hamba Tuhan yang sudah siap pengangkatan, buktinya udah terangkat dia. Iya dong, dia sama saja. Betul, saudara? Dia masih jalan injek tanah, betul? Kalau kakinya satu angkat, suruh satu lagi angkat, dia jungkel, amen. Betul. Nah, jadi apa, saudara, di poin yang selanjutnya yang kita pelajari? Ya, orang Kristen seringkali lihat. Ya, dia tidak peduli kata orang kan? Betul, nggak peduli, dia berseru terus. Jadi seringkali kita ini apa? Meminta bantuan orang lain untuk berseru, amin. Bartimius tidak bilang tolongin dong, amin.
Kasihan dong ini buta, amin. Ayo kamu yang bantu teriak lebih keras misalnya. Kamu yang paling sering teriak keras, amin. Atau mungkin dia bilang seorang ibu, ya kan? Bu, tolong saya. Ibu kan kalau teriakin anak paling keras misalnya gitu. Ya, ayo supaya didengar. Tidak, dia berseru sendiri. Lihat. Tadi di radio saya sampaikan kan, banyak orang sangat senang banyak didoakan orang. Tapi sangat sedikit orang yang senang berdoa. Amin. Betul. Kalau doa telepon, tolong doakan, betul? Iya apa enggak? Jujur aja. Ya, setiap hari saya terima permintaan tolong doa. Saudara, jaring kali saya tidak jawab apapun karena kenapa? Kembali, saudara, banyak orang Kristen itu suka sekali didoa-doakan, berdoa sendiri mau. Lucu tuh, saudara, amin. Loh. Dipikirkan, Bapak kan lebih dekat sama Tuhan. Berarti saudara sadar masih jauh tuh. Nih, sadar masih jauh yang mendekat. Amin. Ya, kadang-kadang saya nggak bisa, Pak. Kalau suruh doa nggak bisa, tapi kalau suruh minta dalam doa bisa, Pak. Amin. Loh, ya apa enggak? Saudara, ini kekristenan, saudara. Ya, makanya kami hamba Tuhan itu, saudara, ya kadang-kadang perlu tegas sama jemaat. Perlu tegasnya apa yang perlu tegas? Kalau memang sikapnya salah, waktunya mereka mencari Tuhan, jangan terus-terusan didoakan. Waktunya mereka belajar doa sendiri, jangan terus-terusan didoakan. Ya tenang, kita punya pendoa, ya kan? Para pendoa kita ini rata-rata pelihat, betul? Ya entah melihat karangan hatinya sendiri, entah melihat hayalannya sendiri, pokoknya mereka bisa lihat, amin. Karena kan semua keputusan Tuhan. Banyak orang, tapi Pak, bingung, selalu apa? Tapi gimana? Ya, terus beredar SMS, nanti kalau si Jokowi menang nanti akan kacau. Nanti kalau Prabowo menang akan, ya saking jengkel saya, saudara, dapat SMS itu saya suruh teman saya yang ngirimi saya SMS, tolong kamu SMS balik ya, WhatsApp balik ya ke yang ngirimi kamu. Kenapa? Hamba Tuhan yang ngomong begitu bukan hamba Tuhan yang dapat pernyataan Tuhan. Berarti dia tidak tahu yang menang siapa. Berarti dia tidak tahu yang akan jadi pemimpin siapa. Kebuktinya, makanya dia bilang, kalau Jokowi menang ini, kalau Prabowo menang begini. Berarti dia tidak tahu. Jadi, kembali ke sini, saudara lihat apa? Seringkali orang Kristen itu menggantungkan dirinya kepada omongan orang-orang yang juga sama-sama ikut Yesus. Orang-orang ini juga ikut Yesus, saudara perhatikan. Betul? Yesus kan lagi jalan diri ikut nih. Kalau orang-orang ini duduk tidak ikut, udah tidak tahu apa-apa. Buktinya kan si Bartimius di jalanan. Lo di jalanan itu tempat orang jalan, bukan tempat orang berdiri melamun, betul? Ya, saudara, ini juga pengikut-pengikut Yesus yang lain. Tetapi Bartimius nggak peduli. Ya, nah sering orang Kristen ini bisa ditenangkan atau dibuat tambah bingung dengan orang-orang lain yang juga ikut Yesus. Atau orang-orang lain yang mungkin dianggap maaf kata senior ikut Yesus. Betul. Seperti dulu waktu pemerintahan SBY kan. Ini bahan bakar kan mau dinaikkan, kadang mundur. Betul? Nah, begitu sempat ada desa-desa akan dinaikkan, beredar SMS. Ya kan? Dari Panglima Doa Jakarta. Betul, saudara, saya yakin pernah terima. Ya, karena itu beredar di mana? Panglima Doa. Melihat ada api. Saudara, saya sudah nggak tahan. Saya bilang apa? Tuhan bilang tidak ada apa-apa. Buktinya tidak jadi naik toh selama pemerintahan itu. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa, saudara? Kita mau perhatikan satu hal. Orang yang dekat sama Tuhan, itu Tuhan bilang apa? Kamu bukan lagi hamba, tapi sahabat. Karena apa? Kalau hamba cuman tahu perintah tuannya, betul? Tapi kalau sahabat diajak ngomong-ngomong sama tuannya, betul? Betul? Loh, kalau cuma jadi hamba ndak layak ngomong-ngomong, ya paling diperintahkan begini, suruh gini. Tapi nek dijadi sahabat, diceritakan. Saudara, nah kita lihat kembali di sini. Yang poin yang kedua ini ya. Bukankah saudara dan saya seringkali ya orang percaya menggantungkan hidup pada perkataan orang lain? Entah itu hamba Tuhan, entah orang yang saudara percayai, entah orang yang saudara anggap gimana. Betul? Betul. Saya kalau percaya omongan bapak gembala saya dan ibu gembala saya tidak jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena dia ngomong, sudahlah Sen, kamu lanjutin usaha papamu. Jadi kalau saya percaya, wah ini gembala saya yang ngomong, ya sudah, saya sampai hari ini buka usaha. Tidak jadi hamba Tuhan.
Terus kedua, kalau saya percaya pada omongan gembala saya yang kedua yang terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut nama saudara tahu semua. Ya mungkin kaset-kasetnya banyak di rumah saudara karena dia juga penyanyi terkenal. Ya, dia ngomong apa? Kamu jadi kepala kantor di gereja, alias wakil gembala. Saya nggak jadi penginjil, saya jadi gembala. Ya, karena dia bilang, ya kamu mau ditunjuk jadi itu. Saya bilang enggak. Tuhan bilang kepada saya langsung, saya ini penginjil, titik, nggak bisa dirubah. Kecuali Tuhan sendiri ngomong lagi sama saya, rubah baru saya percaya. Saudara, jadi kembali lihat yang kedua apa? Bukankah seringkali kita ikut Tuhan? Bukankah orang percaya ikut Tuhan? Tetapi banyak perkataan-perkataan para pengikut lain yang lebih berkuasa, yang lebih dia harapkan, lebih mempengaruhi hidupnya daripada dia terus memfokuskan hidupnya kepada Tuhan. Yang jemaatnya kalau mau pergi gereja 9 jam jalan kaki menerobos hutan. Jadi dia ke gereja bawa parang panjang, bawa petromak. Kalau zaman sekarang, maaf. Kalau saudara lihat hamba Tuhan sederhana, saudara nggak ikut. Betul? Dia nggak sukses, betul? Betul? Dia nggak sukses, dia nggak kaya. Gimana bisa membuat saudara jadi kaya? Amin. Amin. Ya Pak ya. Semakin dia hebat, semakin dia naik mobil mewah, semakin saudara mengidolakan dia. Amin. Amin. Itu saudara punya roh MLM. Saudara cocok kerja MLM. Kenapa? Kalau saudara punya upline itu sudah apa? Diamond. Dia sudah naik Mercy. Saudara ikut MLM-nya dia. Saudara berharap saudara bisa naik Mercy. Amin. Itu MLM, multi level mal. Yesus tidak pernah membuktikan apa-apa dalam hal kekayaan. Lihat, dia tidak pernah membuktikan apa-apa dalam hal kekayaan, saudara. Betul? Ketika butuh dia bilang kau pergi mancing. Dia tidak bilang ini. Maka Yesus begitu dia buka tangan, jatuh uang berkeping-keping dan buru-buru. Tidak ada. Dia bilang kau pergi mancing, betul? Betul? Pergi mancing. Ketika dia bilang waktunya sudah dekat, anak manusia akan disalibkan. Dia tidak bilang, Yudas, walaupun aku cuma dikubur 3 hari, aku ingin kubur yang mewah. Betul? Ada pesan seperti itu? Tidak ada pesan apapun, betul? Saudara, ini yang hilang. Makanya saya sekarang apa? Orang-orang yang melayani jor-joran harus menunjukkan dia sukses. Dan orang Kristen diarahkan matanya, ikutlah yang sukses. Kita tidak lagi menghargakan ketulusan. Kita tidak lagi menghargakan kemurnian. Kita tidak lagi menghargakan motivasi yang bersih ikut Tuhan. Yang kita hargakan, saya ingin seperti dia kayanya. Saya ingin seperti dia suksesnya. Saya bersyukur punya istri yang tidak banyak menuntut. Saya bersyukur punya istri yang tas rusak, dia kreatif sekali. Ya, dia punya tas rusak yang dia beli di Jerman, saudara, sebelum dia pindah ke Indonesia. Ya, dia belikan brokat yang warna-warni. Dia kasih lapisan brokat lagi. Sehingga orang tidak tahu itu tas rusak karena lapisan brokatnya menutupnya. Kalau saya pergi pelayanan kemanapun ke luar negeri, dia tidak pernah tanya bawa pulang uang berapa. Karena itu yang saya selalu doakan setiap saat di dalam pelayanan saya, Tuhan, kalau Engkau memberikan saya jodoh, berikan saya seorang wanita yang tidak membuat pelayanan saya berubah menjadi materialistis. Karena kalau istri bilang, yang aku kepengen berlian loh, terpaksa saya bilang, ambil konkordansi, kamu cari ayat tentang memberi, nanti aku khotbahkan dengan penuh urapan. Iya kan? Iya kan saudara? Iya sudah. Ya karena kenapa? Istrinya ada kebutuhan. Iya, ya saudara. Jadi, dan itu yang diberikan. Jadi saya rasa aman khotbah apapun. Tambah merasa dia akan tuntut ini itu dalam hidup saya. Baik, kita lanjutkan yang ketiga. Ya. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah lihat. Ketika dia berseru untuk pertama kali, Yesus tetap jalan. Ketika dia berseru untuk kedua kali, baru Yesus berhenti. Betul? Lihat ayat yang ke saudara. Lihat ayat ke-49. Lalu Yesus berhenti. Berarti Yesus terus jalan, saudara. Yesus tidak jalan mendekat kepada dia, Yesus berjalan ke Yeriko. Nah, sekarang lihat. Ketika saudara dan saya berseru, adakah sampai kemudian Yesus stop dan mulai memperhatikan seruan kita?
Atau ya sudahlah, nggak denger ya wes, nggak patean. Betul? Dulu aku nggak sungguh-sungguh sama Tuhan juga bisa hidup kok. Ya toh, sombongnya keluar, amin. Ya banda, dulu nggak takut sama Tuhan juga tetap hidup. Ya toh, keangkuhannya ditampakkan lagi. Saudara, lihat. Dia berseru pertama, orang-orang yang jalan ikut Yesus itu sekitarnya dia menjadi penghalangsnya, tapi dia terus pokoknya Yesus. Ya, terus barulah Yesus berhenti pada keseruan yang kedua. Pergi, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil. Lihat, kuatkan hatimu. Saudara, yang jadi masalah sebenarnya seringkali dalam pergumulan kita adalah masalah hati kita. Kenapa? Hati kita ini gampang sekali kecewa. Hati kita ini gampang sekali down. Hati kita ini terlalu mudah untuk merasa Tuhan itu nggak adil. Yang anak belum nggak doa dijawab. Yang sana nggak tekun kaya, betul? Kita jungkir balik berdoa, jengking berdoa nggak dapat apa-apa. Amin. Makanya Tuhan bilang apa? Jagalah hatimu dari sana sumber kehidupan. Dan orang mengerti, kuatkan hati. Ya, lihat sebenarnya kita banyak pergumulan, tapi saya yakin di sini tidak ada karena bergumul kemudian menderita busung lapar. Amin. Betul. Semua makannya cukup kan? Betul. Tidak ada yang busung lapar karena benar-benar tidak ada apapun sehingga perutnya besar tapi kosong. Amin. Saudara, kembali kalau kita lihat di sini apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Jadi waktu dia berseru ini dia duduk. Amin. Dia duduk. Kita nggak tahu apakah waktu dia dengar Yesus itu Yesus sudah lewat dia berseru, atau Yesus baru mau lewat, atau pas deket dia. Saya nggak tahu saudara settingnya. Nanti di surga tanya. Amin. Tuhan Yesus waktu lewat Yeriko itu Bartimeus berseru kepadamu waktu engkau mau lewati dia, atau pas deket sedang melewati dia, atau sudah melewati dia. Nanti tanya sendiri. Amin. Saya nggak mau berasumsi saudara ya. Kayaknya itu paling benci ya saudara. Coba saudara diperiksa dokter, wah ini kayaknya kanker. Kayaknya, pasti ya dok. Kayaknya, belum ngeri dah. Amin. Apalagi dokter bilang ini segera masuk rumah sakit, segera operasi. Apa dok penyakitnya? Kayaknya. Ya nek kayaknya saudara pasti tidak nurut. Amin. Betul. Harus ada kepastian. Nah, lihat di sini. Ya, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ya, terus tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat lihat. Dia buta, dia peminta-minta. Amin. Jadi dia apa? Masalahnya kan banyak nih, bukan satu. Udah buta nggak bisa cari duit, minta-minta. Kan dua masalahnya. Satu, kemampuan pribadinya, ya kan, sehingga dia tidak bisa mencari uang sendiri karena buta. Kecuali sekarang ada balai latihan untuk orang tuna itu yang kalau buta. Ya, tuna netra, belajar mijet dan lain-lain. Mungkin zaman Israel tidak ada. Ya toh, sehingga minta-minta. Tapi dia bilang, apa yang kau mau? Dia tidak bilang, aku mau bisa melihat Tuhan. Terus karena sudah sekian tahun aku ini cuma meminta-minta, aku juga mau supaya aku kaya. Amin. Supaya langsung terjawab semua toh. Loh, ke saudara saya tanya, seringkali waktu saudara berdoa, seringkali ingin dijawab semuanya apa? 1 tahun ini, tahun depan 1, jujur. Kalau bisa semua, amin. Betul, lah lihat kebenaran di sini saudara. Tuhan tanya, yang kamu mau apa? Dia bilang, supaya aku bisa melihat. Dia tidak bilang, supaya bisa melihat Tuhan, supaya ekonominya juga mentas Tuhan, ya toh. Supaya, ya toh, dia cuma minta supaya bisa melihat. Nah, sekarang saudara, kalau saudara dan saya doa, prioritas doanya nomor 1 apa? Seringkali ini Tuhan yang nomor 1 apa? Ya ini Tuhan nomor 1, ini nomor 1, ini nomor 1, nomor 1. Tuhan bingung, betul? Yang namanya nomor 1 cuma 1, amin. Ya, tapi seringkali nomor 1-nya banyak. Lihat saudara, Bartimeus mengajar kita apa? Dia meminta buat dia apa yang paling utama melihat. Setelah itu, oke, dia mulai bisa kerja, dia bisa cari duit, amin. Bukan dia bilang, ya sekaligus toh Tuhan nek nolong sekali. Nek mau jama, nek mau berkati sekaligus semua, nek mau menyelesaikan sekaligus semua. Tidak usah namanya bertahap, step by step, tidak usah. Amin. Lihat di sini saudara, Bartimeus ngomong apa? Ketika Tuhan tanya, lihat dia pertanyaannya. Ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Dia minta 1 Pak, supaya aku bisa melihat. Lah kalau kita sekarang ditanya, apa yang kau mau? Ayo coba.
Bisa enggak minta satu tok? Jujur. Sik Tuhan. Ya saya minta satu tok Tuhan, yaitu semua yang saya minta. Amin. Iya. Lihat di sini, dia minta satu cuma supaya aku bisa melihat. Dia tidak terlalu begitu banyak permintaannya, saudara, seperti yang dilakukan orang Kristen saat ini, betul? Tolonglah ini, begitu banyaknya. Saudara, kalau saudara perhatikan orang-orang yang jamah Tuhan, ada 2 orang buta juga datang kepada Tuhan, betul? Tuhan bilang, apa yang kau mau? Bisa melihat. Dia tidak selalu bilang, ya supaya bisa melihat, supaya anak-anaknya bagaimana, supaya mungkin dia buta belum nikah karena tidak ada yang mau dengan dia, ya supaya juga dapat jodoh yang cantik, ya itu segala permintaan. Tidak, saudara. Ya. Banyak orang percaya kalah dari Bartimius, walaupun sudah jadi murid Tuhan, betul? Nah, Bartimius ini kan belum murid Tuhan, yang belum ikut nih. Betul, waktu dia buta kan belum ikut. Sesudah Alkitab bilang, sesudah dia disembuhkan baru dia mengikut Yesus, ayat 52, betul? Tapi ternyata apa? Saudara, makanya apa yang ditulis Alkitab itu berfungsi untuk mengajar. Iya toh? Betul. Loh. Sedemikian banyak Tuhan sembuhkan orang buta, ya kan? Orang lumpuh. Alkitab bilang, kalau semua dicatat tidak ada kitab yang bisa cukup menampungnya. Berarti terlalu banyak yang tidak dicatat. Tetapi yang dicatat untuk kita belajar. Saudara, coba kembali ke sini. Ya. Sekarang dalam hidup kita seringkali minta, Tuhan, aku minta berkat, aku minta masalahku diselesaikan, aku minta pergumulanku, aku minta kebutuhanku. Seringkali kita tidak meminta yang utama dalam hidup kita. Betul? Betul. Orang ini cuma minta, aku minta supaya bisa melihat. Satu. Nggak banyak-banyak. Mungkin ada yang bilang, ya Pak, mungkin belum ikut dia, jadi segen minta banyak-banyak. Kalau sudah ikut, tidak malu-malu lagi. Dan bahkan malu-maluin mintanya. Amin. Saudara, terlalu banyak. Ya kan? Tapi kalau saudara dan saya perhatikan, supaya aku dapat melihat. Lihat ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikut Yesus dalam perjalanan. Lihat. Ya. Kembali ke sini, saudara. Kembali ke sini. Tuhan bilang pergilah. Betul? Loh, lihat. Tuhan tidak bilang pergilah menginjil sudah sembuh, tapi Tuhan bilang pergilah. Lihat kalimat ini, saudara, yang menarik ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia terlihatlah ia lalu mengikut ye. Tuhan bilang pergilah. Saudara, seringkali saudara dan saya kalau lagi butuh nempel Yesus. Sesudah segi kebutuhan dijawab, masih nempel enggak? Pertanyaannya kan selalu begitu. Betul. Betul. Saudara. Nah, jadi sekarang kita akan sarikan di sini, kemudian kita akan selesai. Ya. Yang pertama, ya. Orang ini punya kebutuhan. Orang ini punya sebuah keadaan yang di zaman itu tidak mungkin bisa tertolong. Bahkan sampai saat ini pun tidak bisa tertolong. Tidak ada cangkok mata. Tolong perhatikan sampai saat ini. Cangkok kornea mata, iya. Tapi cangkok mata sak wungkul tidak pernah ada teknologinya sampai detik jam ini. Ya, kalau bisa itu Stevie Wonder, penyanyi terkenal itu, dia bisa bayar berapapun untuk kebutaannya disembuhkan. Tidak pernah bisa. Nah, yang kita perhatikan apa? Berarti ada hal-hal yang saudara dan saya, kita sendiri, satu dunia ini tidak bisa tolong. Tolong perhatikan. Ya, berarti apa? Hanya Tuhan yang bisa tolong. Saat dunia tidak bisa, saudara. Ya, tidak ada teknologi sampai detik jam ini. Tidak ada orang mati terus diambil sak wungkul ditempel di orang hidup. Yang bisa cuma kornea matanya ditempel di orang yang hanya korneanya. Tidak bisa, saudara, sama sekali. Berarti apa? Banyak dalam hidup kita seperti Bartimius. Hanya Tuhan yang bisa tolong. Keadaan-keadaan. Ya, saya banyak layani orang-orang super kaya, saudara. Tidak ada yang bisa tolong. Hanya kalau campur tangan Tuhan, bukan hanya penyakit loh, saudara. Bisa seperti anak yang nakal, brengsek, kita sudah ngomong dari halus sampai kasar sampai usir, dia nggak bisa berubah. Nggak ada yang bisa tolong, saudara. Betul? Hanya Tuhan. Jadi banyak sekali masalah dalam hidup kita ini seperti orang buta. Tetapi perhatikan di sini yang indah. Dia berseru. Nah, ketekunan berseru, saudara. Ya, ketekunan berseru. Ingat, Tuhan sanggup mengubah semua keadaan, masalah, pergumulan kita dalam sekejap. Tetapi untuk merubah kita tidak bisa dalam sekejap.
Karena kalau kita bisa berubah dalam sekejap, itu sekejap lagi juga berubah balik. Ya, tapi kalau dia rubah pelan-pelan, itu sulit untuk balik kembali perubahan itu. Coba sekarang saudara ambil uang 100-an ribu, saudara lipat, bundarkan, ya jadi bulat, simpen sak bulan. Betul? Waktu saudara luruskan, melintir lagi tidak balik? Balik. Tapi supaya dia tidak melintir apa? Buka gini terus injak sama buku, seminggu saudara injak tidak akan melintir lagi, betul? Betul. Ya kan? Nah, saudara, kita mau perhatikan di sini apa? Ya. Tuhan lebih tertarik saudara dan saya berubah hidupnya, karakternya, imannya, kedekatannya sama Tuhan, ketaatannya, daripada ngurusi yang lain-lain lagi. Betul? Hal kita bilang carilah dahulu kerajaan. Nah, pengertian kerajaan Allah bukan tiap hari saudara pergi gereja, tiap malam. Saudara bukan full timer yang tiap malam hari wajib hadir. Saudara juga nggak makan uang dari situ dan digaji dari situ. Kenapa tiap hari hadir? Loh, saudara, saya dimanapun, bahkan di gereja-gereja saya ngomong, saya tidak setuju kalau jemaat itu Senin datang, Selasa datang, Rabu datang, Kamis datang, Jumat datang. Ngapain? Dan dia punya anak-anaknya mau kerjain PR, dia butuh orang tuanya nemani, bukan si gendoknya. Betul? Dia ini tiap hari kalau nggak naik mimbar gatel kakinya. Ya, dan naik mimbar gatal mulutnya harus khotbah. Loh, orang punya keluarga, maksimal 2 kali lah seminggu, nggak tiap hari, betul? Dan tiap hari ngumpul duit lagi, mungut lagi tiap kali. Waduh. Ya, makanya ada yang bilang dia itu menyampaikan firman Tuhan atau jadi premannya Tuhan katanya ya, atas nama Tuhan. Taruh beri, wah itu preman. Sudah. Baik, jadi kembali kita lihat kembali intisarinya ya. Dia terus berseru, nggak peduli sekitarnya ngomong apa. Banyak orang Kristen hidupnya ditentukan oleh sekitarnya. Betul? Kalau dia punya masalah, datang pendeta bilang, Tuhan tahu masalahmu. Dia rasa adem. Yang Tuhan tidak tahu apa masalahmu, ya dia tahu masalah saya, dia tahu kemalasan saudara, kemalasan saya juga dia tahu. Amin. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan tahu masalahmu, apa istimewanya? Ada? Tidak ada. Betul? Terus terima kasih Tuhan tahu. Amin. Sehingga waktu ada hamba Tuhan bilang Tuhan tahu, saudara bersyukur. Tidak ada istimewanya. Ketika dia bilang Tuhan tidak pernah terlambat, lah dari dulu juga dia nggak pernah terlambat, betul? Betul. Apa istimewanya? Tidak ada satupun istimewanya. Ketika Tuhan ada bilang engkau berharga, dari dulu juga engkau dan saya berharga karena anaknya. Apa istimewanya? Nggak ada. Terus Tuhan tahu kebutuhanmu, dari dulu juga tahu. Buktinya sebelum diciptakan manusia dia kasih dulu segala macam hewan, betul? Termasuk ayam untuk dimakan, dibikin segala macam, betul? Iya nggak? Termasuk nangka untuk bikin gudeg, betul? Iya tidak? Dia tidak kemudian turun ke Solo dan Jogja dia bilang apa yang kau mau? Oh kami kepingin bikin gudeg. Oke, kalau gudeg itu cocok pakai nangka, aku ciptakan pohon nangka pus keluar. Nah. Saudara lihat di sini dia tahu semua kebutuhan, betul? Maka dia sediakan semuanya. Lihat, sampai hari ini pun apapun kebutuhan kita semuanya diambil dari bumi, sudah ada. Butuh mobil, tinggal gali itu besi, gali itu apa lagi? Segala macam metal dibikin jadi mobil. Iya apa tidak? Iya dong. Untuk ban ada pohon karet. Iya kan, jadilah ban, betul? Nggak bilang Tuhan, ini mobil kok pakai roda kayu. Kemudian Tuhan bilang, oh ya aku lupa bikin pohon karet. Dibikin ke pohon karet, cetus keluar pohon karet. Betul? Tidak, dari zaman kuno juga sudah ada pohon karet. Sudah dia tahu dan dia sudah sediakan semua, apa lagi? Ya kadang-kadang, saya kadang-kadang juga jengkel. Karena saya orangnya sangat kritis, saudara. Saya tidak suka kalau hal-hal seperti itu. Ya, saya tidak suka semua yang umum. Saya sukanya apa? Ngomong terus terang, ngomong detil. Kalau sama saya katakan. Maksudnya, jangan bilang, ya Tuhan akan tolong. Ya, dia akan tolong, memang. Semua juga orang tahu. Betul. Tapi, terus gimananya itu loh. Terus gimananya itu loh, harus jelas. Betul, saudara? Iya. Makanya saya pun kalau pelayanan rumah sakit, saya nggak pernah sembuh loh. Nggak ada. Tuhan, nih orang gimana? Kau mau sembuhkan atau matikan? Tanya. Saudara, kalau Tuhan bilang, mati. Ya sudah. Itu kan kalau mati saya ngomongnya lebih halus ya, siapkan hati gitu. Seperti itu, saya nggak bilang matilah, jangan, ngamuk dia ya. Kalau sembuh baru Tuhan bilang ya belum waktunya engkau pulang. Jangan percaya Tuhan sanggup sembuhkan. Memang kita percaya Tuhan sanggup sembuhkan, tapi masalah sembuh mau enggak itu loh. Betul.
Loh, mau nggak Tuhan sembuhkan? Pertanyaannya kan di situ. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, tapi mau nggak dia lakukan yang kita inginkan? Membangkitkan orang mati bisa, betul? Bisa kan? Tapi kalau ada yang mati terus kita bilang bangkitkanlah, mau nggak kan? Kadang enggak. Jadi kembali, kalau saudara dan saya kembali ke sini apa? Ternyata Bartimeus yang nggak tahu banyak tentang Tuhan, ternyata bisa bersikap lebih benar daripada orang-orang Kristen yang terlalu banyak tahu tentang Tuhan. Iya kan? Betul? Seperti kami hamba Tuhan, Tuhan sudah melayani sekian tahun. Mana mobil, mana rumah. Tuhan bilang, nah, jadi kamu layani aku tujuannya ujung-ujungnya gitu ya? Enggak sih Tuhan, bukan yang utama itu, tapi ya tak tunggu terus. Loh ya itu kan ujung, ya sama aja, soalnya cara ngomongnya aja dirubah-rubah, betul? Ada, iya kan? Kembali ke sini, kita lihat. Yesus tanya, apa yang kau mau? Mau melihat. Jadi Bartimeus tahu apa yang paling utama buat hidupnya, karena sudah melihat dia bisa kerja, dia bisa apa? Dia tidak minta mau melihat Tuhan karena sekian tahun aku tidak bisa kerja, aku miskin, aku juga sekalian jadi diperkaya ya Tuhan. Semua permintaan dan lain itu. Coba sekarang kita renung. Kalau Tuhan katakan hari ini satu saja, apa permintaan kita? Seringkali kita mikir panjang apa yang mau diminta, betul? Karena bingung yang mana yang paling utama, karena semua utama. Betul? Betul? Saya masih ingat saudara, ketika Roh Kudus ngomong sama saya, apa yang kau mau, aku akan berikan. Saya sangat hati-hati untuk meminta, karena saya ketemu banyak orang kaya, mereka cerita kesusahan dan kesedihan. Buat apa super kaya kalau terus menangis? Terus saya baca sejarah-sejarah hamba Tuhan, begitu diurapi Tuhan, begitu dahsyat, jatuh dalam dosa. Jadi saya mau minta kekayaan, nggak berani. Kenapa? Saya lihat orang super kaya juga susah, percuma. Saya mau minta urapan dahsyat, saya lihat orang-orang diurapi jatuh, bingung. Akhirnya yang terakhir saya mintanya, Tuhan, Engkau tahu segala yang saya butuhkan, saya inginkan, dan segala macam. Jawablah pada waktumu. Itu saja permintaan. Tidak ada permintaan. Ya, memang sebelumnya ada permintaan lain. Ya, permintaan saya, ya waktu Tuhan bilang apa yang kau mau minta, saya pernah ingat itu satu. Yang permintaan pertama saya bilang, supaya aku dekat dengan Engkau, itu saja. Saya pernah saksikan itu saudara. Dekat dengan Engkau, itu saja. Memang saudara saya dekat, karena dekat. Tetapi akibatnya karena saya minta itu saja, pelayanan saya penuh saudara, ya. Tetapi tidak punya uang sama sekali. Semua hanya kamsyah terima kasih, kamsyah terima kasih. Saya nggak bisa pergi supermarket bilang kamsyah sama kasirnya dan bawa barang, nggak bisa. Ya, saudara, sehingga saya mengalami kekurangan. Ketika mengalami kekurangan saya bilang, Tuhan kok nggak ada duit. Tuhan bilang, kan kamu minta itu saja. Iya salah kok itu saja. Saking semangatnya jadi goblok saudara, saking rohaninya jadi keblinger. Itu saja, benar saudara, sangat peka. Tuhan bilang dengan sederhana apa? Apa yang kita mau? Mintalah yang terutama. Yang terutama apa? Tuhan, berikan aku hati yang bisa mengasihimu, merindukanmu tiap saat, itu utama. Betul? Loh, kalau ibu-ibu di sini coba, dulu masih pacaran ketika jatuh cinta, laki itu pemurah nggak? Apa pelit sekali? Pemurah nggak? Dibeliin ini, dibeliin ini. Ada nggak? Apa nggak pernah dibelikan apapun? Saya tanya ibu-ibu yang di sini, saya tanya, pasti pemurah tak? Betul? Iya apa enggak? Diajak makan kemana? Pokoknya, betul apa enggak? Loh, ketika kita ini membalas cinta Tuhan, saudara, Tuhan memberi segala macam kepada kita. Tapi kalau enggak balas cintanya, minta toh, ini matre, betul? Sorry, aku enggak mau sama kamu, tapi semua yang kamu bawa, ya mari bawa sini, enggak apa-apa, aku terima. Loh, etikanya kan enggak boleh, betul? Betul apa enggak? Ibu-ibu, dulu masih pacaran, kalau enggak mau sama orangnya, jangan terima barangnya, betul? Betul apa ya? Atau enggak apa-apa, ya dia kasih saya enggak apa-apa, saya enggak minta kok, tapi nih orangnya datang jalan-jalan yuk, enggak. Ya, tapi barangmu taruh sini, jangan bawa pulang. Ya pasti enggak tuh, saudara. Betul, etikanya enggak begitu, betul. Saudara, nah kita orang Kristen kadang-kadang lucu, betul. Tuhan punya cinta kita tolak, betul. Dia mau lebih dekat sama kita, kita enggak mau. Tapi minta
terus, betul? Itu kira-kira bikin malu enggak? Malaikat bilang, "Weh, dasar matre," betul? Ya, baik. Jadi kita akan akhiri. Mari kita belajar banyak dari Bartimeus. Mintalah yang paling utama dalam hidup kita. Ya. Memang sebanyak sekali pasti permintaan Bartimeus, tapi dia minta satu. Yang buat dia itu paling utama. Sekarang buat kita yang paling utama apa sih? Berkat Tuhan, kebahagiaan rumah tangga belum tentu. Yang paling utama apa? Dekat dengan Tuhan. Sisanya kan dapat semua. Betul? Betul. Loh, secara hukum kalau saudara katakan seorang wanita menikah dengan pria, secara hukum dia punya ahli dapat waris toh? Betul? Betul. Katakanlah sekalipun pisah harta. Tapi ketika suaminya mati, sekalipun pisah harta, harta itu harus jatuh ke dia. Betul? Betul apa ya? Loh. Iya Pak? Ya. Jadi apa? Ayolah punya hubungan dengan Tuhan yang hubungan kasih. Kalau sudah kasih nggak ada hitungannya, betul ibu-ibu coba. Ada nggak hitungan? Kamu cuma kasih sekian uang dapur. Coba kamu bayangkan. Aku ngurusi anakmu, coba ada 3. Kalau punya susah 3, berapa satu orang gajinya? Coba hitung. Kurang berarti kamu kasih aku. Aku jadi tukang masakmu. Coba sewa tukang masak 1. Coba. Ada nggak hitung-hitung gitu? Nggak ada kan? Ketika cinta nggak ada hitungannya, betul? Betul. Nah, saudara dan saya kalau sudah cinta sama Tuhan nggak hitungan. Aku sudah doa berapa lama, aku sudah nunggu berapa lama, nggak ada hitungannya. Tapi kalau hitung-hitungan itu bukan cinta, saudara. Ya, orang cinta nggak ada hitungan, betul ibu-ibu? Nggak ada kan? Aku sudah kasih kamu anak 3 loh, betul? Nek dihitung anak sapi seumur, coba piara sapi, nek 10 tahun berapa banyak jadinya, ayo. Gitu. Loh ya nek anak sapi, betul? Ya kan? Nggak ada dihitung untung ruginya terus dihitung, nggak ada. Ya dah, kembali yuk. Kenapa seringkali kita merasa sudah taat kurang dapat, kurang diberkati, sudah taat rasanya Tuhan tuh belum ngasih lebih apa layak kepada kita, belum menjawab dengan cepat kepada kita. Seringkali karena intinya apa? Kasih. Kita tidak benar-benar mengasihi dia. Kalau mengasihi dia terserah toh. Betul. Dia mau jawab kapan, monggo. Amin. Duh, kalau kasih loh, amin. Ya, coba saudara kayak ibu-ibu misalnya masih pacaran, ya pacarnya bilang yang aku tidak bisa datang loh, aku lembur, tidak bisa. Kamu apa? Beratkan kerjaanmu apa aku? Nah, terus dia tidak lembur besok dipecat juga bingung, kan? Ya ada saudara pasti, ya ada kamu kerja, betul? Apa terus bilang, ya tidak apa-apa demi kita. Ya ibu-ibu, benar? Ya benar. Ya, makanya ibu-ibu ini saudara karena diciptakan Tuhan, lihat. Adam kan sibuk, lihat. Sesudah Adam diciptakan, Tuhan kan sesekali datang ke taman, betul? Ya enggak? Karena Adam sibuk ngurusi kasih nama hewan, Tetapi ketika perempuan diciptakan, detik itu dia terus berjalan sama Tuhan. Tolong perhatikan. Saya ulang pelan-pelan. Ini kuncinya. Sesudah Tuhan menciptakan Hawa, dia membawa perempuan itu jalan untuk ketemu Adam, betul? Betul? Ya apa enggak kata firman? Berarti apa? Adam diciptakan sudah lu urus ini, betul? Dia sibuk ngurusi. Tapi Hawa diciptakan, Tuhan bilang, ayo jalan ketemu kamu punya suami. Dibawa jalan bareng, betul? Betul. Lihat di situ rahasianya. Berarti apa, saudara? Kalau para wanita itu jalan bersama Tuhan, dia bukan tidak lagi menjadi istri yang biasa, tapi istri yang luar biasa. Dia bukan orang dia jalan dengan Tuhan. Tidak pernah dikatakan di firman Tuhan ketika Tuhan bilang, Adam, tugasmu memberikan nama, maka Tuhan di sampingnya. Betul? Kamu kasih nama apa tadi? Emprit, kurang keren, misalnya gitu, ganti. Tidak ada, saudara. Betul, Adam sibuk sendiri. Tapi Hawa begitu diciptakan, Tuhan bawa dia jalan, maka dibawalah perempuan itu kepada Adam. Jalan bersama Tuhan. Tidak ada pernah dicatatkan Alkitab Adam berjalan bersama Tuhan. Tapi Alkitab catat si Hawa dibawa jalan ketemu Adam. Berarti apa? Ini bedanya. Makanya banyak ibu-ibu, Pak, tolong doakan. Ya doa sendiri. Saudara, saya paling sebel orang tolong doakan. Memangnya saya ini bagian prayer center gitu. Ya itu kayak apa? Pesawat itu jatuh ada krisis centernya, betul? Ya itu. Jadi minta doa dewek.
Berarti Iblis tidak bilang tolongin. Betul? Nah, dia doa Tapi Pak, kita kan perlu dibantu doa. Rasul Paulus saja minta didoakan. Iya, nek Rasul Paulus. Kenapa dia bilang beban yang ditanggungkan kepada kami begitu berat? Dia nanggung beban kerjaannya Tuhan. Nek kita nanggung beban kerjaan kita sendiri banyak, betul? Betul apa ya? Ya dong. Ya apa enggak? Contohnya ada pendeta ya di Belanda. Kepingin bikin gereja gede, dia suruh arsitek terkenal bikin rancangannya. Itu nilainya kalau tidak salah dulu itu sekitar 12.000 euro hanya untuk menggambar desain gereja. Dia nggak bisa bayar, saudara. Jangan membangun dia membayar 12.000 euro, dia nggak bisa bayar. Itu kan kerjaannya dia yang menjadi berat. Kenapa? Nggak ada duit, suruh rencanakan yang mewah-mewah. Itu kan susah. Betul. Kalau Daud enggak, dia kumpulkan selama pemerintahannya 40 tahun dia kumpulkan, betul? Terus dia kasih kepada anaknya, aku sudah kumpulkan semua. Dia enggak bilang mestinya aku dong. Saudara, banyak pengajaran yang indah di dalam Alkitab. Baik, kita selesai sampai di sini, ya. Kita mau berdoa. Kalau ada pesan Roh Kudus saya sampaikan, kalau tidak ada, mari kita belajar dari Bartimius. Rubah cara doa kita, klaim, tuntut. Berdoa dengan kerendahan hati. Kita hanya debu tanah. Sekalipun kita diangkat jadi anak, jangan lupa kita anak angkat. Tahu diri tetap anak angkat, bukan anak kandung. Ya. Terus kalau sudah merasa taat, sudah merasa baik, sudah merasa, ingat, kalau kita baik itu kemampuan dari Tuhan. Kalau kita bisa lakukan sesuatu itu karena Tuhan memampukan. Selesai. Ya, jadi nggak ada pakai klaim, kukatakan, kutuntut. Ya, baik. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Allah Roh Kudus terima kasih. Kami sudah selesai. Mungkin ada yang Tuhan tidak lawat, mungkin ada yang hendak Tuhan berkati, mungkin ada yang Tuhan hendak sampaikan sesuatu. Silahkan. Kalau tidak ada, hamba selesai. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Tapi kalau ada, hamba tidak akan kurangi. Hamba akan sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. 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 Kenapa Tuhan? Amin. Saudara, bukan karena cuaca buruk ya orang-orang mengalami penyakit ini, bukan karena hujan terus menerus sehingga orangnya flu ya, tetapi ada anak Tuhan, saya nggak tahu apa dia di sini atau keluarganya, anaknya, pasangannya di rumah yang tidak hadir, yang punya masalah ini ya. Hidungnya itu sangat sering buntu dan itu sering sekali seperti itu, bukan karena pilek karena hujan. Kalau pilek karena hujan gampang, kasih komtusi hilang. Ya, nah, pertanyaan saya adalah siapa entah hadir di sini atau keluarganya yang memang sering sekali mengalami sampai buntu, Pak Hari? Sejak kapan, Pak? Kita mau berdoa. Sudah berapa kali ya? Kita mau berdoa supaya kenapa? Sedang ya, ingat, iblis menyerang tubuh hamba-hamba Tuhan supaya nggak bisa melayani. Ya, dihantam dia nggak bisa melayani kalau dia sakit. Ya, kalau dia baring di rumah, dia udah nggak bisa melayani kan? Ya, kita mau berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, Bapa mari, Tuhan Yesus mari. Iya Roh Kudus. Kenapa Tuhan? Amin. Yang kedua, saudara, ya, saya mendengar kata gatal. Gatal itu macam-macam. Ya, kalau saya punya kulit kepala ini sangat berminyak. Ya, yang ada obat ketombe, saya tidak ketombean, nggak cocok obatnya. Ya, karena beberapa hari itu kalau saya ginikan itu minyak, bukan ketombe. Kalau ketombe kan putih-putih kering. Ya, sehingga saya harus ganti sampo nggak ketemu untuk mengurangi minyak karena sangat berminyak kepala saya. Ya, nah, tapi tidak gatal. Tapi ini Tuhan bilang gatal. Ya,
nggak tahu penyakit seperti apa, eksim yang gatal, seperti apa namanya, alergi yang gatal, tapi itu gatal. Adakah anak Tuhan di sini yang memang penyakit gatal atau keluarganya di rumah? Saya nggak tahu. Ada? Tidak ada? Kenapa itu, Ibu? Ya, ada satu saudara, saya ingat beberapa tahun lalu saya pergi melayani, orangnya selalu pakai tangan panjang. Jadi kita tidak tahu, saya pikir orangnya memang selalu rapi. Tiba-tiba Tuhan ngomong, ada anak Tuhan yang tangannya itu hancur dalam arti itu semua penyakit. Ya, dia bilang, saya Pak orangnya. Saya bilang, sakit di mana? Ini Pak. Dia buka. Itu, waduh, penyakit kulitnya mengerikan. Ya, ketika didoakan, saudara, 1 mingguan kemudian kesaksian itu dibuka lagi, bersih semua. Ya, banyak penyakit kulit yang memang sulit disembuhkan, saudara. Ya, di Jerman saya ketemu di salah satu kota, anak muda yang kena eksim basah di wajah. Tidak kelihatan ada bintik-bintik, tidak kelihatan koreng, tidak kelihatan apa, tapi itu keluar cairan. Selalu keluar cairan. Tidak ada dokter Jerman yang bisa sembuhkan penyakit itu. Ya. Tapi ingat tadi, orang buta itu sampai hari ini tidak ada transplantasi mata. Hanya Yesus yang bisa sembuhkan. Dan kalau kita berseru ke Yesus, bukan ke muridnya, bukan ke hambanya, terjadi kesembuhan. Ingat itu? Ingat ketika Yesus berubah wajah di atas gunung bersama 3 murid di sana. Ketika dia turun, ada orang yang ngeluh, aku bawa anakku ke murid-muridmu, mereka tidak bisa. Itu ketika kita bawa ke hamba-hamba belum tentu bisa. Tapi kalau kita bawa ke Tuhan pasti bisa. Ya. Bapa surgawi, kami mau berdoa buat gangguan ini. Ya, tersumbat ini Tuhan hidung, supaya total ada polip, sinus, namanya apapun itu, supaya normal baik karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan mau menyembuhkan sempurna untuk bisa mengerjakan kehendak Tuhan dalam pelayanan. Kami mau berdoa buat gatal-gatal itu Tuhan, supaya itu normal dan baik, supaya itu sempurna lagi. Nah, aman kusah saja sembuh, apalagi penyakit ringan seperti ini ya Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada hal lain lagi ya Bapak. Mungkin ada hal lain lagi ya Tuhan. Amin. Saya dengar kata tidur. Siapa sini punya gangguan tidur? Gangguan tidur. Ada? Misalnya gangguan tidur gini, salah satunya, tidur nggak pernah bisa nyenyak sekali. Itu yang pertama. Kedua, tidur mudah sekali terbangun seperti tidur rayap. Ketiga, ya, kalau nggak sampai ngantuk full itu nggak bisa tidur. Ya, gangguan tidur ada? Tidak ada? Terserah. Karena saya dengar kata tidur. Tidak ada? Tidak ada keluarga satupun juga yang kena gangguan itu? Terserah saudara, ya. Siapa? Nggak bisa tidur memang. Baik. Jadi saudara, ya, ingat, orang yang menyatukan roh dengan Tuhan itu akan tahu banyak dari Roh Kudus. Ya, kalau di dalam budaya Jawa, ya, di dalam kejawen itu namanya kan apa namanya? Manung, ya itu. Ya, kenapa kita nggak bisa menjadi satu dengan Tuhan? Padahal firman Tuhan bilang, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Kok susah sekali? Banyakan apa? Aku di dalam engkau Tuhan, tapi engkau jangan di dalam aku. Ya, jangan ngatur-ngatur aku yang ngatur engkau. Amin. Maka Tuhan tidak pernah bisa di dalam kita sepenuhnya. Ya, kalau dia di dalam kita, dia berhak ngatur kita, tak? Betul? Dia akan bilang, bangun, berdoa. Tuhan, mau Tuhan ngantuk Tuhan. Ayo tolong aku sih Tuhan, tidak usah perintah-perintah. Ya lah. Tuhan bilang, nek kamu perintah aku, ya boleh. Nek aku perintah kamu, mau aku Tuhan. Ya, tidak ada keadilan. Padahal Tuhan bilang, aku mencintai
Ayo jadi hamba Tuhan yang anak-anak Tuhan yang cinta keadilan. Tuhan cinta kita nggak cinta dia, nggak adil. Betul? Tuhan mikirkan kita jarang mikirkan dia, kita cuma mikirkan masalah kita, nggak adil. Saudara, betul? Kita minta sama dia nggak terbatas, betul? Tuhan minta sama kita cuma bangun pagi, nggak boleh, amin? Itu kan nggak adil semua, saudara. Baik. Bapak saudara, kami mau berdoa buat saudara daripada Ko Edi yang gangguan tidur sehingga malam jadi pagi, pagi jadi malam. Kami mau berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon kemurahan supaya ini normal kembali, supaya dia tidur waktu malam, bukan waktu siang hari dia tertidur sehingga kacau Tuhan. Malam menjadi pagi, pagi menjadi malam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menciptakan malam supaya segala makhluk istirahat, maka Engkau akan membuat dia seperti itu, seperti yang Engkau maksudkan dalam penciptaanmu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Ada pesan yang lain lagi mungkin Tuhan sebelum kami selesai? Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada yang lain lagi Bapak? Terus? Amin. Saudara, ada satu hal yang Tuhan mau di tempat ini. Ya. Tuhan bilang begini kepada seorang anak Tuhan, sudah rela saja. Sakit saudara ketika hak kita diambil, betul? Tapi Yesus mengajar tentang menyerahkan hak. Dia anaknya Bapa, betul? Betul? Dia bilang, kalau aku mau, aku bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat. Betul? Tapi dia tidak lakukan. Itu namanya, saya bisa tapi saya tidak mau. Itu namanya menyerahkan hak. Nah, ada anak Tuhan di sini yang Tuhan bilang, sudah relakan. Saya tidak tahu. Saya nggak mau tunjuk orangnya. Tuhan bilang, relakan. Nggak perlu digandoli, nggak perlu diingat, nggak perlu apapun sudah relakan. Ya, sudah rela. Itu saja. Tapi Tuhan, bukan mana pembelaanmu, mana campur tanganmu. Saudara, ketika Yesus lahir, dia harus mengungsi ke Mesir. Betul? Padahal kalau mau Allah Bapa bisa binasakan semua istana Herodes kalau dia mau, dia tidak lakukan. Dia menyuruh Yusuf bawa anak ini mengungsi. Betul saudara? Melatih kerelaan, bukan hanya menuntut pembelaan Tuhan, tapi belajar mentaati Tuhan. Ayo relakan. Jadi apa? Jangan belajar sama Yesus. Rela. Belajar sama Yesus, ya sudah kalau Bapak mau gitu, ya sudah. Betul? Padahal dia bilang, aku bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat. Dia tidak lakukan. Saudara, dia mengajar kita hal-hal yang luar biasa. Saudara, tidak akan mungkin nanti kita betah hidup di surga kalau karakter kita berlawanan sama dia. Saudara, tidak mungkin betah ngobrol sama orang yang kalau dia hobi bola, saudara hobi bulu tangkis. Nggak akan betah ngomong, betul? Betul. Dia hobi motor balap, misalnya, ya kan? Wah, nonton formula, wah, ya. Saudara hobinya nonton film action. Nah, ketemu, saudara. Betul? Betul. Ketika dia ngomong tentang pembalap, nggak nyambung, betul? Saudara, jadi persiapannya adalah apa? Kita diajar di bumi ini sebelum kita menikmati hidup bersama Tuhan. Kesamaan. Disamakan menjadi seperti dia supaya enak. Saya suka berburu. Ketika saya ngomong dengan seorang pemburu, itu bisa berjam-jam walaupun baru kenal pertama kali. Tapi saya nggak bisa ngomong berjam-jam dengan orang yang suka main pingpong, karena saya nggak suka main pingpong. Nggak nyambung semuanya. Tuhan bilang rela. Ayo bilang baik Tuhan. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Aku tidak akan menuntutnya kembali. Aku tidak akan menuntut pembelaanmu, campur tanganmu. Sudah aku relakan. Benar? Kerelaan. Kalau engkau mau diatur Tuhan, Tuhan tidak takut kasih apapun karena engkau masih bisa diatur Dia. Ingat, kalau engkau tidak mau diatur Tuhan, ketika engkau sukses Tuhan gagal. Tuhan akan gagal memerintah, gagal mengatur. Maka engkau perlu dibuat gagal dalam hidupmu, supaya Tuhan bisa sukses mengatur, membentuk hidup kita.
Ya, ayo rela. Ya sudah Tuhan. Kalau engkau ngomong begitu, oke. Itu yang Tuhan mau. Hamba yang setia, yang mengerjakan kehendak Tuhannya. Bukan hamba yang berlambat-lambat. Ingat, hamba yang dikasih 5 talenta, dia segera pergi. Hamba yang dikasih 2 talenta, dia segera pergi. Betul? Dia cepat berangkat. Hamba yang dikasih 1 talenta, dia bukan pergi, dia perlu mencari tempat menyembunyikannya. Lihat, saudara. Sekarang berhenti main tuntut, berhenti bilang itu hakku, bela aku, tunjukkan kesetiaanmu, tunjukkan aku anakmu. Nah, saya belajar, saya kehilangan. Ya. Umur saya 24 tahun, Tuhan suruh tinggalkan semua kerjaan untuk menjadi hamba Tuhan. Itu usia keemasan manusia umur 20-an. Jadi hamba Tuhan. Ya. Lihat, saudara tidak memberikan hak Tuhan, saudara tidak dapat hak saudara dari Tuhan. Ingat itu. Ya. Yesus memberikan, menyerahkan haknya kepada Bapa, dia terima kembali seluruh haknya. Ayo sekarang serahkan hakmu ketika Tuhan suruh serahkan. Baik Tuhan. Baik Tuhan. Enak tak hidup begitu? Tidak enak, jangan bilang amin. Tetapi kalau engkau taat, Tuhan tidak. Dia adalah Allah yang dahsyat dalam hal perhitungan. Betul? Betul? 9 planet tidak pernah tabrakan, dia bertadal, dia berputar setiap saat, tidak pernah tabrakan. Allah menghitung dengan detil jalur perputarannya, tidak pernah tabrakan sampai hari ini. Betul? Dia menghitung dengan begitu akurat. Engkau rugi berapa? Dia akan kembalikan. Dia Tuhan yang menghitung dengan tepat segala-galanya. Dia menghitung, kita punya mata tepat dua-dua supaya enggak satu ke sana, satu kemari lihatnya sehingga bingung. Dia hitung dengan tepat semua ketika dia ciptakan, bisa fokus. Betul saudara? Semua akurat, semua tepat perhitungannya. Betul? Dari pikiran kita ke gerakan tangan kita, dia sudah hitung kecepatannya. Sehingga tidak ini mau bergerak, ini pelan belum jalan. Semua dia hitung. Jadi sekarang ayo rela. Aku serahkan tuh. Entah apa saja yang Tuhan minta, Tuhan bilang ya sudah relakan, ya sudah relakan. Ada. Ya, saya tidak sekedar ngomong, Tuhan suruh saya ngomong supaya saudara rela, saya relakan. Sampai detik jam ini rumah saya tidak lantai 2. Tapi saya masih tetap simpan itu desain rumah saya jadi bukti bahwa dulunya saya sudah rancang lantai 2. Karena 5% saya tidak diberikan, maka itu jadi lantai 1. Itu jadi bukti, bukan karangan supaya khotbahnya menarik, bukan karangan supaya saudara terkesan. Ya, baik, rela kan? Baik Tuhan, mulai hari ini aku rela. Mulai hari ini cabut dari pikiranku. Mulai hari ini aku tidak mau mengingat sedikit pun. Aku tidak mau menuntut sedikit pun. Lepas semua. Supaya kenapa? Nanti lihat saudara waktu Tuhan kembalikan. Nanti lihat waktu Tuhan kembali, saya kehilangan sebuah mobil. Terakhir 10 tahun kemudian. Apa yang dimakan belalang pelahap, pengerik, pelompat, indahan. Dia tidak bilang, apa yang dimakan belalang pengerip saja aku ganti. Sisanya makan belalang lain, sorry, nggak termasuk. Itu nggak termasuk di asuransiku, Tuhan bilang. Tuhan bilang, semua termasuk. Saudara, betul? Belalang pengerip makan, aku ganti. Belalang pelompat makan, aku ganti. Betul? 4 macam itu semua ada asuransinya, Tuhan bilang. Lihat. Dia tidak bilang, oh maaf yang ini nggak diganti. Maaf yang ini juga tidak termasuk. Tuhan tidak pernah rugikan kita. Abraham tinggalkan negerinya, dia dikasih negeri yang indah. Abraham tinggalkan sanak saudaranya, dia diberikan keturunan yang luar biasa. Tuhan selalu mengganti rumusnya seperti itu. Tinggal sekarang ketaatan, tinggal sekarang kerelaan. Udah gitu aja, ya kan? Udah dengar firman, udah lakukan. Jangan bagus, amin, tapi berat. Ya percuma ngomong begitu. Kalau mau lihat hari-hari yang baik, ayo jalan dalam kata, saudara akan lihat.
Jangan bilang, Tuhan kau tidak tahu, kau diam. Tuhan bilang, aku tahu persis apa yang aku sedang kerjakan dalam hidupmu. Kau taat, kau lihat hasil. Kau tidak taat, kau mati di padang gurun dalam penderitaan. Baik, selesai sampai di sini.